Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Ilmi Ramadan. Saya dari Fakultas Pendidikan Agama Islam dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Baik, di sini saya akan memaparkan mapping map yang diberikan tugas oleh Bu Dewi Desalindra. Oke, langsung saja ke materi, yaitu saya ingin memaparkan materi yang bertema tentang teori Piaget. Apa sih teori Piaget ini? Oke, saya di sini akan menjelaskan teori Piaget itu seperti apa dan dari mana asal teori ini. Oke, lanjut. Apa sih teori Piaget itu? Teori Piaget itu adalah teori belajar yang berlandaskan pada perkembangan anak yang akan mengalami pembangunan struktur kognitif atau peta mental yang diistilahkan dengan kata skema. Menurut Piaget, manusia itu memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya. Oleh karena itu, dalam proses belajar menjadi dua proses utama, yaitu proses organisasi informasi dan adaptasi penerimaan informasi. Dengan demikian, pada proses belajar itu yang dilakukan oleh peserta didik yang mengharuskan pemberian makna dan arti atas apa yang sudah diajarkan, kemudian akan melewati tahap penyesuaian terhadap pengalaman terdahulu. Selain itu, barulah berkonstruksi pengetahuan terjadi dengan pengetahuan yang telah peserta didik miliki sebelumnya. Teori Piaget itu dari perkembangan gen Piaget atau teori Piaget itu ada bermacam tahap, yaitu yang pertama tahap sensori motor, yaitu dari usia 18 sampai 24 tahun. Yang kedua tahap praoperasional, yaitu dari usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga tahap operasional konkret, yaitu usia dari 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir yaitu tahap operasional formal, yaitu dari usia 12 tahun ke atas. Dari mana sih teori Piaget ini? Yaitu di sini dari tokoh ahlinya yaitu dari Jean Piaget adalah seorang psikologi yang berasal dari Swiss yang mempelajari anak-anak di awal abad ke-20. Teorinya itu membahas tentang perkembangan intelektual atau kognitif yang diterbitkan pada tahun 1936 dan masih digunakan hingga saat ini. Yaitu yang pertama, mengenal teori Piaget, konsep perkembangan kognitif. Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget itu dalam pembelajaran akan berdampak berikut. Yaitu yang pertama, bahasa dan cara berpikir anak itu berbeda dengan orang dewasa, sehingga hendaknya seorang guru menggunakan bahasa yang sesuai dengan kemampuan pemahaman siswanya. Yang kedua, anak-anak mampu belajar lebih baik jika dapat menghadapi lingkungan yang baik. Yang ketiga, bahan yang harus dipelajari oleh anak-anak hendaknya dirasakan baru agar tidak asing. Yang keempat, memberi peluang belajar pada anak untuk sesuai dengan peringkat kemampuannya. Dan yang terakhir, dalam proses belajar, anak-anak itu hendaknya diberi peluang untuk saling berdiskusi dengan temannya agar menambah input dalam pengembangan pengetahuan. Oke, di sini sekian dari saya. Nanti di akhir video saya akan memaparkan mapping map yang saya sudah bikin. Semoga video ini bisa kalian pahamin, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang berlibat, mohon dimaafkan. Oke, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.